Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lita Lianti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu RA. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Suesnya Yuwansari dengan NIM 1, Rantika Melasari NIM 5, Mutia Afifah NIM 7, dan Kolendora NIM 8. Yang mana di video ini kami akan membahas mengenai ISO 9001-2015 mengenai leadership. Acuan kami membahas materi leadership ini adalah ISO 9001-2015, di mana ISO ini membahas tentang sistem manajemen mutu atau Quality Management System, yaitu standar internasional yang menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan secara konsisten memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem efektif dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada kepemimpinan dan komitmen dalam sistem manajemen mutu. Yang pertama itu ada peran top manajemen atau manajemen puncak secara umum. Itu ada pemimpinan organisasi itu tidak hanya berperan sebagai pemberi persetujuan administratif, tetapi harus terlibat langsung dalam penerapan sistem manajemen mutu. Pemimpinan bertanggung jawab memastikan sistem berjalan efektif sesuai dengan tujuan organisasi serta diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Selain itu, manajemen juga harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan serta menjelaskan pentingnya menjaga mutu kepada seluruh karyawan dan mendukung peran setiap bagian serta mendorong perbaikan secara keberlanjutan. Lalu yang kedua itu ada fokus pada pelanggan. Pimpinan harus memastikan bahwa kebutuhan dan persyaratan pelanggan itu dipahami dan dipenuhi secara konsisten. Organisasi juga perlu mengidentifikasi serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kebutuhan serta kualitas produk atau jasa. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang jelas sangat berperan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya kebijakan, ada dua. Yang pertama itu penetapan kebijakan mutu, di mana pemimpin organisasi wajib menetapkan kebijakan mutu yang sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi. Kebijakan ini menjadi dasar dalam menetapkan sasaran mutu, menunjukkan komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku, serta mendorong peningkatan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan. Yang kedua, komunikasi. Manajemen puncak harus memastikan bahwa kebijakan mutu tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dan dipahami, serta diterapkan dalam organisasi yang tersedia bagi pihak yang berkepentingan yang relevan. Jadi yang terakhir adalah peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. Jadi manajemen muncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami dalam organisasi, serta menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar, proses menghasilkan keluaran yang dimaksudkan, kinerja sistem dan peluang perbaikan dilaporkan terutama kepada manajemen puncak. Nah, fokus pelanggan dipromosikan di seluruh organisasi dan integritas sistem tetap terjaga ketika perubahan direncanakan dan juga diterapkan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai leadership. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.